وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para ustaz, para guru kita, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Yani, Al-Ustaz Uci, dan Al-Ustaz Fatami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kesehatan kepada guru-guru kita jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dapat terus membimbing kita di jalan yang benar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di ujung penutupan pengajian. Bukan berarti tamat sampai sini aja, tapi bersambung nanti insya Allah yang akan dilanjutkan Syawal. Nah, untuk pengajian, alhamdulillah, semoga awal dari mula pengajian ini dari para jamaah, khususnya panitia Mushola Al-Hidayah yang telah membentuk pengajian ini, semoga Allah membalas dengan beribu-ribu pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Karena kenapa? Manja bil hasanati falahu asru amsalha. Jadi barang siapa datang, sebelumnya kan di sini nggak ada pengajian, mendatangkan kebaikan di suatu tempat, maka baginya terus menerus pahala baginya. Dan sebaliknya juga, kalau kita mendatangkan di suatu tempat itu suatu kemaksiatan, maka kita akan mendapat dosa jariah, bukan amal jariah. Dan semoga ini menjadi ladang kita ke depan untuk amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi tercinta kita, Nabi rahmatul lil alamin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa agama Islam ini beserta keluarga dan para sahabatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang, minal zulumati ila nur. Ini mas sebagai sebutnya penjatuh aja ini masalah untuk mengingatkan kita. Tadi telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Yani tentang fikih-fikih di bulan puasa, bagaimana kaifiatnya. Nanti ditanyakan aja kepada guru-guru kita apabila ada yang belum paham tentang dari puasa atau tata caranya, semua nanti kita tanya aja gitu. Ini mah tadi udah dibahas semuanya oleh Ustaz Yani, ini mah ala kadarnya aja. Jadi kita muhasabah terutama buat diri saya sendiri dan umumnya buat para jamaah semua, kita muhasabah puasa kemarin kita dapat apa tahun kemarin, dan sekarang kita jangan sama dengan tahun kemarin, harus lebih meningkatkannya lagi kayak gitu. Bahkan kalau kita kenal Imam Haris Al-Muhasibi, itu dalam karyanya dari ayat hukukillah, bahwa muhasabah yang pertama itu kata beliau itu lewat lisan dulu. Kita lewat lisan dulu, kita muhasabah lisan kita. Kenapa? Kalau sekarang mungkin dikasih garis miring itu ketikan. Kalau sekarang mungkin bisa WA-an, itu kan dalam arti lisan juga sama saja. Bahkan WA sekarang udah ada statusnya itu bikin VN ya, sudah ada. Nah, itu muhasabah yang pertama itu lisan kita. Soalnya kenapa? Lisan kita ini awal mula terjadinya perdamaian dan awal mula terjadinya pertengkaran. Itu pertama dari lisan. Orang salah ucap pertama bisa adu mulut, yang kedua adu tangan kurang puas adu kaki kurang puas bawa parang. Nah, itu awalnya karena adu mulut. Nah, itu kita muhasabah lisan kita yang pertama. Kenapa Imam Haris Al-Muhasibi menyebut
karena Imam Haris ini dikenal gelarnya Al-Muhasibi. Kenapa? Karena beliau ini sering sekali menghisap dirinya sendiri sehingga dapat gelar Al-Muhasibi. Jadi kalau dia dalam satu hari, beliau dalam satu hari sudah melampaui batas lisannya berucap atau udah keluar batas nih saya mengucapkan omong-omongan kosong, cukup sampai situ. Makanya dikenal Imam Haris Al-Muhasibi gitu. Jadi jago muhasabah dirinya sendiri gitu. Kalau dalam taklimah yang dirangkum dalam kitab Al-Alaq, mungkin para santri juga sudah pada hafal, para ustaz juga sudah mengetahuinya, yang disebutkan famautul fata khairun famautul fata min asratin min lisanihi walaysa yamutul mar'i kana musiran fa'asratuhu min fihi tarmi bi rasihi wa asratuhu birrijli tabra 'alal mahli. Jadi yang pertama itu orang bisa mati karena terpleset lisannya dan tak akan mati karena terpleset kakinya. Terpelesetnya lisan bisa terpotong kepala, terpelesetnya kaki bisa sembuh segera. Nah, jadi dalam surah An-Nuzul itu begitu bahayanya lisan. Kalau lisan kita terpeleset, kepala orang bisa sampai putus, bisa sampai saling membunuh. Tapi kalau terpeleset kaki kita, ya paling juga nanti juga akan sembuh segera. Nah, itu yang pertama, kita muhasabah lisan. Kalau dalam Al-Quran kode etik berinteraksi itu banyak lisan itu. Bahkan dalam Al-Quran itu sering sekali kita dengar kalau orang tadarus atau kita membacanya sendiri, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan maisura. Nah, itu kan ucapan yang baik semua. Nah, itu sehingga nanti sebelum atau memasuki Ramadan, lisan kita itu usahakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada diam apalagi ngomongin orang. Kita tata lisan kita buat diri sendiri agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dalam Al-Qur'an etika berbicara banyak kalau dirangkum dalam Al-Qur'an itu. Makanya seperti tadi mukadimah saya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'u 'adza. Jadi ucapan yang baik, ucapan yang penuh kebaikan, yang ajak kebaikan, intinya kebaikan, khairun itu lebih baik min shadaqati yatba'u 'adza, daripada sedekah tapi diikuti dengan celaan. Nah, itu lebih baik kita menasihati orang atau menasihati diri kita sendiri daripada kita bersedekah tapi diakhiri buntutnya dengan celaan. Kayak gitu. Misalnya kalau zaman sekarang sih banyak kita bersedekah, contohnya di videoin mungkin tanpa tidak sadar itu menyakiti hati kita, hati saudara kita, kayak gitu boleh jadi itu. Jadi diikuti ya sebab ada. Jadi qaulun ma'rufun itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan celaan kayak gitu. Nah, berhubung ngomong perbuatan amal kebaikan, jadi saya mah hanya menyampaikan apa kata dari guru-guru saya, hanya mengulang kayak gitu. Jadi tidak setiap amal perbuatan itu dianggap baik kayak gitu. Kan kalau diulang ya. Jadi amal perbuatan itu namanya baik. Setiap amal perbuatan yang baik itu tidak jadi baik karena namanya. Diulang lagi, setiap perbuatan yang baik itu tidak menjadi baik karena namanya saja. Kalau kata guru saya harus melalui 4 tahapan, harus bisa disebut utuh kebaikan sempurna kayak gitu. Sholat kan perbuatannya baik, ya kan?
kan. Tapi kalau dicampur sholat itu ada iri atau ada yang dipuji orang, kan itu tidak seutuhnya perbuatan itu disebut baik. Puasa juga kayak gitu, tidak seutuhnya puasa itu baik kalau diikuti dengan hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama itu harus diperhatikan niatnya. Jadi terutama niat kita kalau melakukan apapun harus berinteraksi pada diri kita sendiri. Saya niat puasa karena Allah aja. Harus interaksi dulu.